Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Triwitono ST. Saya Ketua Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan Otomotif SMK Negeri 1 Gantar Kabupaten Indramayu memiliki 8 kompetensi keahlian, diantaranya kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan otomotif yang mempelajari engine mobil, sasis mobil, dan kelistrikan mobil. Di kompetensi teknik kendaraan ringan otomotif sudah memiliki fasilitas alat praktik yang memadai, diantaranya 4 stand engine konvensional, 3 stand engine PPTI, 3 trainer sistem rem, 4 simulasi kelistrikan mobil, 2 simulasi sistem starter, 2 simulasi sistem pengisian, 1 balancing, dan 1 unit mobil Suzuki AVP. Tujuan kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan adalah membekali peserta didik agar dapat menjadi seorang mekanik yang dapat mengelola usaha khususnya di bengkel otomotif kendaraan ringan, dapat menjual dan membukukannya dengan baik, serta menjadi mekanik yang kompeten dalam bidang perawatan dan perbaikan engine mobil, sasis dan sistem pemindah tenaga, dan sistem kelistrikan mobil. Ruang lingkup pekerjaan bagi lulusan program keahlian teknik kendaraan ringan otomotif adalah pekerjaan atau profesi yang relevan dengan kompetensi yang meliputi 1. Bengkel umum untuk menjadi teknisi mekanik, pelayanan suku cadang. Kemudian yang kedua adalah industri untuk menjadi operator pada teknisi perakitan dan teknisi produksi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kesempatan hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizkoni Falahi, Kepala Program Keahlian Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan SMK Negeri 1 Gantar. Selayang pandang mengenai desain pemodelan dan informasi bangunan merupakan salah satu jurusan yang ada di SMK Negeri 1 Gantar. Pada kompetensi keahlian desain pemodelan dan informasi bangunan, para peserta didik akan dibekali dengan pengalaman belajar sesuai dengan kebutuhan dunia usaha bidang konstruksi. Salah satunya yaitu dengan pembelajaran berbasis komputer, di mana para peserta didik akan diberikan materi dan pembekalan cara menggambar, desain arsitektur maupun desain sipil menggunakan aplikasi menggambar, diantaranya adalah aplikasi AutoCAD, kemudian 3D Max, dan sebagainya. Selain itu pula, pada jurusan desain pemodelan dan informasi bangunan, kami memberikan bekal kepada para siswa mengenai pengukuran ilmu ukur tanah yang nanti akan digunakan oleh para siswa ketika terjun di dunia konstruksi. Di SMK Negeri 1 Gantar, kompetisi keahlian desain pemodelan dan informasi bangunan didukung oleh para pendidik ataupun instruktur yang berkompeten di bidang teknik arsitektur dan teknik sipil. Pada kompetensi keahlian desain pemodelan dan informasi bangunan, sarana-prasarana pendukung pembelajarannya diantaranya adalah laboratorium komputer seperti yang tampak di belakang ini, kemudian alat ukur ilmu ukur tanah, diantaranya adalah teodolit dan alat sifat datar. Alumni jurusan desain pemodelan dan informasi bangunan banyak terserap di lapangan kerja di bidang konstruksi. Diantaranya bekerja di PT Indah Karya Persero, salah satu BUMN yang bergerak di bidang konstruksi. Selanjutnya ada pula kerja di CV Angar Studio Bandung, Arstip Jakarta, PT Pulau Intan, dan industri konstruksi lainnya. Oleh karena itu, kami mengajak kepada adik-adik lulusan SMP MTS Sederajat untuk bergabung bersama kami di kompetensi keahlian desain pemodelan dan informasi bangunan SMK Negeri 1 Gantar. SMK bisa, SMK juara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahib Mudofir. Saya sebagai Ketua Kompetensi Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak. Dalam kesempatan ini, saya sedikit mengulas tentang program rekayasa perangkat lunak.
RPL adalah singkatan dari Rekayasa Perangkat Lunak dan merupakan sebuah jurusan yang ada di Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK. RPL adalah sebuah jurusan yang mempelajari dan mendalami semua cara-cara pengembangan perangkat lunak, termasuk pembuatan, pemeliharaan, manajemen organisasi, pengembangan perangkat lunak, dan manajemen kualitas. Bukan hanya itu, RPL juga berkaitan dengan software komputer, mulai dari pembuatan website, aplikasi, game, dan semua berkaitan dengan pemrograman dengan menguasai bahasa pemrograman tersebut. Intinya, RPL tidak akan jauh-jauh dari 3 hal, yaitu coding, desain, dan algoritma, yang akan menjadi kunci keberhasilan rekayasa perangkat lunak tersebut. Apa keunggulan jurusan RPL? 1. Mampu bekerja di berbagai bidang karena sudah dibekali dengan berbagai ilmu dan pengetahuan. Yang kedua, dalam melakukan kerja lapangan akan lebih mudah karena saat pembelajaran sudah sering melakukan kerja praktek. Yang ketiga, pekerjaan yang relatif mudah dan santai dapat dikerjakan dimanapun dan kapanpun menggunakan koneksi tentunya. Keempat, mampu memasang atau mengoperasikan sebuah PC. 5. Mengerti akan fungsi dari komponen komputer. Itulah pemaparan tentang program keahlian rekayasa perangkat lunak. Mari bergabung di jurusan RPL. SMK bisa, Jabar juara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rinawati, Kakomli AKKL. Selamat datang di kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga SMK Negeri 1 Gantar. Kompetensi keahlian yang mempelajari bagaimana cara pencatatan laporan keuangan, pemeriksaan, dan penilaian atas informasi keuangan untuk disampaikan kepada pihak yang berkepentingan. Dengan kata lain, mempelajari akuntansi merupakan cara untuk memahami bahasa bisnis. Peserta didik akan diajarkan materi tentang komputer akuntansi, akuntansi keuangan, perpajakan, perbankan, ekonomi bisnis, spreadsheet, perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Pembelajaran pada kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga dilaksanakan secara berkesinambungan antara teori di kelas dengan praktik di lab komputer. Peserta didik juga mendapat kesempatan untuk praktik kerja lapangan di perusahaan yang memberikan pengalaman praktis di dunia kerja. Lulusan akuntansi dan keuangan lembaga memiliki cukup banyak peluang di berbagai bidang usaha, di antaranya sebagai staf keuangan, staf administrasi, operator komputer akuntansi, berwirausaha, ataupun melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jadi, tunggu apa lagi? Mari bergabung di kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga SMK Negeri 1 Gantar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMK Negeri 1 Gantar. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini Kurniawati sebagai Kepala Program Keahlian Multimedia yang insya Allah pada tahun 2022, tahun 2023 akan berganti dengan program keahlian Desain Komunikasi Visual. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Desain Komunikasi Visual. Apa itu DKV? Desain Komunikasi Visual adalah cabang ilmu desain yang mempelajari konsep komunikasi dan ungkapan kreatif, teknik dan media dengan memanfaatkan elemen-elemen visual ataupun rupa untuk menyampaikan pesan untuk tujuan tertentu. Selanjutnya, apa saja yang akan dipelajari pada desain komunikasi visual? Yang pertama, desain publikasi, mempelajari tentang bagaimana membuat konsep karya desain publikasi, baik indoor maupun outdoor. Yang kedua, fotografi, akan dikenalkan dengan berbagai jenis kamera, teknik penggunaan kamera, dan bagaimana menggunakan kamera angel, sudut pandang kamera, dengan editing foto dengan menggunakan Photoshop atau software yang lainnya. Yang ketiga, videografi, mempelajari bagaimana mempresentasikan konsep dan kegunaan videografi dalam desain komunikasi visual, memahami proses dan teknik videografi, membuat narasi, membuat alur cerita pengoperasian kamera, serta editing video dengan Adobe Premiere. Selanjutnya,
Dengan bekal pengetahuan dan keterampilan yang sudah didapat, berikut ini adalah peluang kerja untuk para lulusan SMK jurusan Desain Komunikasi Visual. Yang pertama, graphic designer, yang kedua, videographer, yang ketiga, fotografer, yang keempat, advertising, yang kelima, konten kreatif, dan masih banyak yang lainnya. Mari bergabung dengan SMK Negeri 1 Gantar, program keahlian desain komunikasi visual. SMK bisa, Jabar juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Nani Yuningsih, Kepala Program Studi Farmasi Industri di SMK Negeri 1 Gantar. Farmasi adalah ilmu yang mempelajari tentang teknologi pembuatan obat. Farmasi sendiri itu dibagi menjadi dua jurusan, dua bidang, yaitu farmasi klinis dan farmasi industri. Farmasi klinis itu mempelajari tentang bagaimana sih meracik obat di apotek. Kalau farmasi industri itu bagaimana cara pembuatan obat di industri farmasi. Ketika kalian masuk jurusan farmasi, kalian akan belajar apa saja sih bahan yang harus disiapkan untuk membuat produk farmasi. Misal kita akan membuat paracetamol. Bahannya apa saja sih ketika membuat tablet paracetamol? Kemudian berapa gram jumlahnya akan kita timbang, kemudian proses pencampurannya, kemudian ujinya, ada ujinya sebelum dicetak, kemudian baru kita menggunakan alat cetak tablet untuk mencetaknya. Setelah itu tidak selesai, ada namanya evaluasi tablet. Banyak alat yang digunakan untuk evaluasi tablet. Di antaranya adalah variability tester, kemudian laju disolusi, kemudian disintegration tester, dan yang lainnya. Itu alat-alat tersebut adalah alat-alat yang sudah kita miliki. Untuk menyiapkan lulusan yang kompeten di bidang farmasi industri, kami bekerja sama dengan LAVI AD Bandung, Lembaga Farmasi Angkatan Darat Bandung, dalam uji kompetensi kelulusan kelas 12. Lulusan farmasi industri SMK Negeri 1 Gantar siap bekerja di industri farmasi, industri kosmetik, dan industri makanan atau minuman. Selamat bergabung di jurusan farmasi SMK Negeri 1 Gantar. SMK bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amarudin ST, Kepala Program sekaligus Ketua Kompetensi Keahlian Teknik Pengelasan SMK Negeri 1 Gantar, Kabupaten Indramayu. Selamat berjumpa dengan kami, jurusan Teknik Pengelasan SMK Negeri 1 Gantar. SMK Negeri 1 Gantar, khususnya jurusan Teknik Pengelasan, mulai dibuka dan menerima peserta siswa didik baru tahun pelajaran 2018-2019 sampai dengan sekarang. Pembukaan jurusan Teknik Pengelasan di SMK Negeri 1 Gantar ini adalah sebagai penyikapan terhadap perkembangan dunia usaha dan industri, khususnya di bidang konstruksi, manufaktur, dan fabrikasi. Siswa-siswi di jurusan Teknik Pengelasan akan dibekali dengan skill dan pengetahuan yang sangat dibutuhkan oleh dunia kerja nantinya. Di antaranya adalah siswa mampu untuk membaca dan membuat gambar teknik. Yang berikutnya adalah siswa mampu melakukan pemotongan logam dengan gas maupun secara mekanik. Yang berikutnya adalah siswa mampu melakukan pekerjaan dengan perkakas tangan, diantaranya adalah mesin gerinda, mesin cutting, bor, dan lain-lain. Selanjutnya adalah siswa mampu untuk melakukan pengelasan dengan proses las OAW atau oksiasetilin atau biasa disebut dengan las karbit. Selanjutnya adalah siswa mampu melakukan pengelasan dengan proses SMAW atau las listrik. Berikutnya adalah siswa mampu untuk melakukan pengelasan dengan proses las MIG atau metal inner gas. Dan yang terakhir adalah siswa mampu untuk melakukan pengelasan dengan proses tungsten atau TIG. Nah, ini beberapa kompetensi yang akan diperoleh oleh siswa yang mengambil jurusan di Teknik Pengelasan SMK Negeri 1 Gantar. Terima kasih. Demikian deskripsi singkat tentang jurusan Teknik Pengelasan SMK Negeri 1 Gantar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welding, yes. SMK Negeri 1 Gantar, mantap. SMK bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Awang, saya sebagai Kepala Kompetensi Keahlian Teknik Bodi Otomotif di SMK Negeri 1 Gantar, Kabupaten Indramayu. Kompetensi keahlian teknik bodi otomotif merupakan bagian dari program studi teknik otomotif di SMK Negeri 1 Gantar. Awalnya di otomotif itu ada TKRO, kemudian sekarang ada TBO yang lebih fokus pada perbaikan bodi. Di kompetensi keahlian teknik bodi otomotif ada beberapa yang akan dipelajari mulai dari rangkaian perbaikan bodi otomotif, yaitu mulai dari pengelasan, kemudian pendempulan, painting sampai dengan pemolesan. Dan bukan cuma eksterior, kita juga akan belajar mulai dari perbaikan interior, kelistrikan bodi, audio, dan aksesoris otomotif lainnya. Ruang lingkup pekerjaan bagi lulusan teknik bodi otomotif itu tidak beda jauh atau sama dengan rumpun-rumpun teknik program studi otomotif lainnya. Bisa masuk ke industri, operator pada teknisi perakitan dan teknis produksi, atau berwirausaha membuka sebuah bengkel perbaikan bodi otomotif. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Negeri 1 Gantar, SMK bisa.